Lo pikir uang kertas itu cuma alat tukar? Cuma selembar kertas yang nilainya ditentukan negara? Coba pikir lagi bro. Dulu, nilai uang itu nyata. Emas dan perak. Lo pegang emas, lo pegang kekayaan. Tapi sekarang, lo cuma pegang janji dari sistem yang bahkan lo nggak kenal siapa pemiliknya. Semua berawal di Eropa, abad ke-17. Waktu itu, kerajaan-kerajaan terus perang, tapi mereka kehabisan dana. Lalu muncullah para bankir, orang-orang yang punya ide gila. Mereka pinjemin uang ke raja, tapi dengan syarat bunga. Dari sinilah sistem riba modern lahir. Salah satu keluarga paling berpengaruh waktu itu, Rothschild. Mereka inilah akar dari sistem uang dunia modern. Di akhir abad ke-18, seorang Yahudi bernama Mayer Amschel Rothschild punya 5 anak laki-laki. Tiap anak dia kirim ke kota besar Eropa, London, Paris, Wina, Frankfurt, dan Napoli. Dari situ mereka bangun jaringan bank internasional pertama di dunia. Mereka biayain perang, ngatur utang kerajaan, bahkan jadi penasehat ekonomi buat raja dan paus. Moto mereka sederhana tapi berbahaya. Beri aku kendali atas uang suatu negara, dan aku tidak peduli siapa yang membuat undang-undangnya. Dan dari filosofi itu, lahirlah sistem yang bikin dunia tunduk pada utang dan bunga. Sejak itu, mereka bukan cuma kaya, tapi punya kekuatan untuk mengatur arah sejarah. Contohnya waktu Perang Waterloo tahun 1815, Nathan Rothschild, anak dari cabang London, dapat kabar kemenangan Inggris lebih cepat dari pemerintah sendiri. Dia pura-pura sebar isu kalau Inggris kalah. Harga obligasi jatuh. Dia beli semua. Begitu kabar kemenangan keluar, harga melonjak gila-gilaan. Dalam semalam, Nathan jadi orang paling kaya di Inggris. Dari situ, keluarga Rothschild makin kuat. Mereka bantu danai berdirinya Bank of England, ikut di balik sistem keuangan Prancis dan Austria, bahkan terlibat di banyak perjanjian perang Eropa. Tapi lu tahu yang paling ngeri? Mereka paham satu hal. Kalau lu bisa ngatur uang, lu bisa ngatur dunia. Dari sinilah trik besar dimulai. Mereka bikin sistem bernama fractional reserve banking, di mana bank boleh minjemin uang lebih banyak dari yang mereka punya. Bayangin, lu setor emas 1 kilo, tapi mereka bisa kasih pinjaman seolah punya 10 kilo. Uang baru tercipta dari utang. Dan siapa yang bayar bunganya? Kita semua, lewat pajak, lewat inflasi, lewat kerja keras seumur hidup. Masuk ke abad 20, perang dunia meledak, negara-negara hancur, tapi dari reruntuhan itu lahirlah tatanan ekonomi baru. Tahun 1944, perjanjian Bretton Woods dibuat. Dunia sepakat, semua mata uang diikat ke dolar, dan dolar dijamin oleh emas milik Amerika. Tapi itu nggak lama. Tahun 1971, Presiden Nixon ngumumin, mulai hari ini, dolar nggak lagi ditukar dengan emas. Sejak saat itu, dunia resmi hidup dari uang tanpa nilai nyata. Dunia masuk ke era ilusi ekonomi. Lu kerja keras dapat kertas, tapi nilainya bisa hilang cuma karena keputusan bank sentral. Dari sinilah lahir IMF, World Bank, dan sistem utang global. Negara-negara miskin dikasih pinjaman, tapi disuruh jual sumber daya dan tunduk